Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, perkenalkan nama saya Diah Dwi Andari. Saya adalah Guru Produktif Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMKN Negeri 1 Magetan. Dalam hal ini, saya akan mengajar pada mata pelajaran kearsipan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu mengenal arsip dan kearsipan. Dalam ilmu kearsipan yang akan kita pelajari, ini adalah suatu materi atau pembelajaran tentang bagaimana kita mengenal arsip dan kearsipan. Dokumen-dokumen yang disimpan atau disebut arsip, ini memiliki peran yang sangat penting bagi suatu kantor maupun organisasi. Kelancaran kegiatan organisasi perkantoran sangat dipengaruhi oleh pengelolaan kearsipan yang sistematis, sederhana, dan efisien. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa itu arsip dan kearsipan. Baik anak-anakku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kali ini, pertama, setelah kalian dapat memahami video yang kalian perhatikan ini, kalian bisa menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan, mengelompokkan jenis-jenis arsip, menjelaskan fungsi dan nilai guna arsip, menguraikan asas-asas kearsipan, dan menyebutkan ruang lingkup kearsipan, terakhir mengelompokkan kegiatan kearsipan. Baik, setelah Anda memahami video ini, diharapkan Anda bisa memahami tujuan pembelajaran tersebut. Untuk mengenal arsip, materi pertama ya. Untuk mengenal arsip, kita harus tahu apa itu arsip. Menurut International Standard Organization atau ISO, dalam bukunya Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional, Priyansa dan Garnida 2013, dijelaskan bahwa arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam komputer, dibuat atau diterima, serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan menyimpannya sebagai bentuk aktivitas. Pendapat kedua, yaitu dari De Liangji. Menurut De Liangji, dalam buku Administrasi Perkantoran Modern, De Liangji tahun 2012, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlakukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari tiga pendapat di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa arsip adalah kumpulan dari berbagai warkat yang disampaikan dengan rapi sesuai dengan prosedur kearsipan. Demikian anak-anak, itu tadi pengertian dari arsip. Kalian harus mengingat bahwa arsip adalah kumpulan dari berbagai warkat yang disampaikan dengan rapi sesuai dengan prosedur kearsipan. Agar kalian lebih tahu memahami tentang arsip ini, kalian bisa mendatangi beberapa kantor di sekitar kalian dan mencermati dengan seksama berbagai dokumen kantor tersebut pasti dikelola dengan cara-cara tertentu. Berbagai dokumen kantor memiliki informasi penting yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dokumen-dokumen kantor perlu disimpan dengan baik. Penyimpanan ini dilakukan agar sewaktu-waktu diperlukan, dokumen dapat ditemukan kembali dengan mudah. Kalau kalian takut pergi ke kantor-kantor pada masa saat ini, kalian bisa survei langsung di sekolah kita sendiri. Kalian bisa mendatangi TU dan bertanya, bagaimana proses
mengarsipkan dokumen di SMKN 1 Magetan. Seperti itu. Kemudian, syarat-syarat arsip. Jadi, bisa dijadikan arsip harus memenuhi syarat-syarat berikut. Ini dalam artikel Materi Manajemen Kearsipan oleh Lestari tahun 2014, ada 3 syarat suatu dokumen bisa disebut sebagai arsip. Syarat pertama adalah dokumen tersebut memiliki nilai kegunaan. Jadi, dokumen tersebut harus memiliki nilai guna. Kemudian, dokumen tersebut harus disimpan secara teratur dan terencana. Dan ketiga, dokumen dapat ditemukan dengan mudah jika diperlukan. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi jika dokumen itu bisa disebut sebagai arsip. Contoh dokumen tersebut memiliki nilai kegunaan. Contohnya adalah surat keputusan mengajar. SK mengajar itu pasti berguna karena itu adalah surat keputusan untuk setiap guru mendapatkan tugas mengajar suatu mapel. Kemudian dokumen disimpan secara teratur dan terencana. Teratur maksudnya tidak sembarangan dokumen masuk disimpan ke dalam Outner, tetapi kita harus mengurutkan sesuai dengan tanggal penerbitan dokumen, diberi stempel arsip, kemudian disimpan sesuai dengan urutan bulan. Kemudian yang ketiga, dokumen dapat ditemukan dengan mudah jika diperlukan. Jika kita sudah mentaati nomor 2 tadi, otomatis jika kita perlu sewaktu-waktu, dokumen itu akan mudah dicari. Itu tadi syarat-syarat arsip. Kemudian, suatu arsip pasti memiliki karakter. Karakternya antara lain autentik. Yang dimaksud autentik ini, arsip yang autentik adalah arsip yang diakui kebenarannya, dibuat atau dikirim oleh yang mengaku membuat dan mengirimkan, serta dibuat atau dikirim pada yang waktu yang diakui. Contoh arsip autentik adalah seperti SK mengajar tadi, autentik, karena dibuat sesuai kebenaran dan dibuat sesuai kebutuhan. Jadi itu disebut autentik. Kemudian yang kedua adalah karakteristik andal. Maksudnya adalah arsip yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Jadi memberi keuntungan kepada si penyimpan arsip karena bisa diandalkan. Contohnya di sini adalah surat tugas. Misalnya saja surat arsip dari surat tugas seorang guru. Diberi tugas untuk mengikuti diklat di luar kota. Jika suatu saat ada panggilan dari Dinas Pendidikan, beliau bisa menunjukkan surat tugasnya bahwa tidak mangkir dari pekerjaan tetapi sedang melakukan dinas luar. Maksudnya tidak mangkir dalam pekerjaan adalah tidak mengajar seperti itu. Itu khusus guru. Untuk pegawai-pegawai lainnya juga seperti itu. Tidak datang ke kantor. Dipertanyakan oleh teman-temannya, kenapa tidak datang ke kantor? Ternyata beliau mendapatkan tugas luar ke luar kota, sehingga bisa menunjukkan surat tugasnya kepada pimpinan, bisa teman sekantor, bisa. Jadi tidak diragukan lagi. Ketiga adalah integritas. Maksudnya integritas adalah lengkap dan tidak berubah. Itu integritas. Lengkap dan tidak berubah. Harus sesuai prosedurnya, lengkap dan tidak berubah ya. Dan yang keempat, dapat digunakan dapat digunakan. Maksudnya di sini arsip bisa didapatkan, ditemukan kembali, dihadirkan, dan diinterpretasikan. Contohnya, sekolah kita pasti akan diadakan audit. Gunanya untuk mengecek kearsipan dari sekolah kita. Contoh, misalnya ada pengawas ingin menanyakan SK mengajar tahun 2020. Otomatis petugasnya adalah Waka Kurikulum karena yang mengeluarkan SK, tapi dengan petunjuk kepala sekolah. Beliau bisa langsung mencari karena tertata rapi sesuai dengan tahun bulannya, sehingga bisa digunakan.
ditemukan kembali, dihadirkan, dan diprestasikan. Itu tadi karakteristik dari arsip. Kemudian, fungsi arsip sendiri. Dalam tugas akhir tinjauan sistem pengarsipan pada subbagian kepegawaian dan umum Dinas Pendidikan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, menurut Oktaviana 2012, arsip memiliki 5 fungsi, antara lain pertama, mendukung proses pengambilan keputusan. Untuk mengambil sebuah keputusan, seorang manajer harus memperhatikan informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah tersebut. Informasi tersebut didapatkan dari arsip. Hal ini disebabkan arsip merupakan rekaman proses kegiatan yang telah dilakukan, sehingga arsip ini sangat mendukung proses pengambilan keputusan. Jadi dari tahun ke tahun kita bisa melihat dan bisa mengambil keputusan. Fungsi yang kedua adalah menunjang proses perencanaan. Penyusunan perencanaan membutuhkan banyak informasi yang berkaitan. Informasi tersebut pasti diperoleh dari arsip. Yang ketiga adalah mendukung pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, diperlukan informasi mengenai rencana yang telah disusun, apa yang telah dilakukan, dan apa yang belum dilakukan. Semua informasi tersebut didapatkan dari arsip. Kemudian yang keempat adalah sebagai alat pembuktian. Dalam lembaga pengadilan, banyak dihasilkan informasi yang terekam dan suatu saat nanti dapat digunakan kembali oleh lembaga pengadilan itu sendiri. Informasi tersebut akan terekam dalam arsip. Jadi, ini contoh sebagai alat pembuktian, kita bisa menemukan kearsipan yang dimiliki oleh kepolisian. Jadi, kantor kepolisian itu memiliki arsip dari beberapa narapidana yang pernah masuk sel, keluar sel tersebut. Kemudian yang keenam, memori organisasi. Maksudnya di sini seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, baik itu transaksi dan aktivitas internal maupun eksternal, akan direkam dalam bentuk arsip. Arsip tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan di masa yang akan datang. Itu tadi ada 5 fungsi arsip. Selanjutnya adalah jenis-jenis arsip. Dalam buku manajemen kantor praktis, menurut Sayuti tahun 2013, jenis-jenis arsip dikelompokkan menjadi 7. Pertama adalah menurut subjek dan isinya. Kedua, menurut bentuk dan wujudnya. Ketiga, menurut nilai gunanya. Keempat, menurut sifat kegunaannya. Kelima, menurut fungsinya. Keenam, menurut frekuensi penggunaannya. Dan terakhir, yaitu menurut tempat penyimpanan dan pemeliharaannya. Baik, kita kumpas satu persatu jenis arsip. Pertama adalah menurut subjek atau isinya. Berdasarkan subjek atau isinya, arsip terdiri dari 10 jenis. Pertama adalah arsip umum. Arsip umum sendiri adalah arsip yang tidak termasuk ke dalam arsip terjaga. Arsip ini bersifat umum, berlaku untuk semua orang atau semua orang yang bersangkutan di dalam suatu instansi atau organisasi. Arsip ini bisa berjumlah banyak, dan apabila arsip ini rusak, akan hilang, bisa diganti dengan yang baru. Contohnya adalah tata tertib sekolah, peraturan kerja, undang-undang, masih banyak lagi. Contohnya kasus yang kita sering dengar di Indonesia itu memiliki undang-undang sebagai aturan untuk rakyat yang mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dan sebagai rakyat wajib mematuhi dan menjalankannya. Nah, di situ setiap tahun undang-undang tersebut bisa
berubah. Tapi undang-undang tertentu, contohnya ini di masa pandemi, akan banyak masyarakat yang dirugikan dengan virus ini. Jadi pemerintah beberapa kali mengeluarkan undang-undang tentang atau peraturan tentang PPKM, PSBB, bantuan sosial untuk korban COVID dan sebagainya. Itu adalah termasuk dari arsip umum. Jika hilang, masih bisa diganti dengan yang baru. Seperti itu ya. Kemudian ada arsip pemerintahan. Yang kedua adalah arsip pemerintahan. Arsip ini beda dengan yang umum tadi. Kalau umum semua orang, ya, kalau rusak atau hilang bisa diganti dengan yang baru. Sedangkan arsip pemerintah ini yang berkaitan dengan pemerintahan negara kita. Kita bisa mengambil contoh, yaitu misalnya arsip dari pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Itu adalah arsip pemerintahan yang harus dijaga, karena kalau hilang tidak bisa diganti. Kemudian ada catatan sejarah, ada laporan keuangan negara, ada foto-foto sejarah, dokumen daftar pemerintah dan pejabat yang berwenang dari waktu ke waktu. Itu adalah arsip pemerintahan. Yang ketiga ada arsip politik. Adalah arsip yang berkaitan di bidang politik negara. Contoh arsip politik adalah tiap organisasi memiliki daftar nama para pemangku jabatan di dalam politik tersebut, tata tertib politik di dalam organisasi tersebut, kemudian daftar riwayat hidup di dalam lingkungan politik tersebut, dan daftar riwayat pemilihan dalam organisasi tersebut dalam pemilihan baik daerah, provinsi maupun negara. Itu tadi arsip politik. Kemudian yang keempat ada arsip keamanan dan ketertiban. Baik, untuk arsip keamanan dan ketertiban ini berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan, baik lingkungan suatu daerah, kota, maupun negara. Arsip ini kita bisa mencontohkan arsip yang di lingkungan daerah kita. Ada arsip tentang daftar petugas pos ronda, kemudian daftar atau tata tertib berkunjung di lingkungan situ. Itu termasuk dalam arsip keamanan dan ketertiban. Berikutnya adalah arsip kesejahteraan. Arsip kesejahteraan ini berarti terkait dengan sejahteranya seseorang, kesejahteraan. Itu ya. Kemudian arsip perekonomian. Arsip perekonomian ini adalah arsip yang berhubungan dengan ekonomi, baik ekonomi negara, daerah maupun kota. Kemudian arsip pekerjaan umum dan ketenagakerjaan, berarti terkait dengan karyawannya. Terakhir, berikutnya arsip arsip pengawasan adalah arsip yang digunakan untuk melakukan pengawasan di kegiatan-kegiatan tertentu. Yang ke-9 adalah arsip kepegawaian. Arsip kepegawaian ini adalah arsip yang digunakan untuk kepentingan pegawai. Contoh, daftar riwayat hidup, surat lamaran, surat pengangkatan, rekaman prestasi, itu adalah termasuk arsip kepegawaian. Kemudian ada arsip keuangan. Ini adalah berkaitan dengan uang. Jadi contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan surat perintah bayar. Itu tadi beberapa jenis arsip menurut subjek atau isinya. Ada 10. Kemudian jenis yang kedua adalah menurut bentuk dan wujudnya. Ini terdiri dari 4 jenis. Pertama adalah arsip tekstual atau textual record. Arsip tekstual itu sendiri adalah arsip yang langsung terekam dari kata-kata asli.
yang tertulis. Bisa kalian lihat di buku, misalnya di buku itu banyak pendapat dari bla 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 bla, itu pasti tertulis. Itu adalah termasuk arsip tekstual. Kemudian yang kedua, ada arsip pandangan dengar. Arsip pandangan dengar ini adalah arsip yang dapat dilihat atau didengar dengan menggunakan peralatan khusus yang memiliki bentuk fisik beraneka ragam tergantung pada media teknologi yang digunakan pada saat penciptaannya. Ini bisa kalian lihat kearsipannya itu di beberapa channel YouTube. Itu adalah termasuk dari arsip pandang dengar atau kita sering kenal arsip audio visual. Baik, kemudian yang ketiga ada arsip kartografi dan kearsitekturan. Ini maksudnya adalah arsip ini informasinya digambarkan dalam bentuk gambar grafis atau fotogrammetik maupun sistematik atau legenda peta yang menggambarkan suatu wilayah tertentu yang meliputi unsur kartografi, yaitu judul, skala, legenda, garis astronomi. Nah, contoh dari arsip ini sendiri adalah peta atau atlas. Yang keempat ada arsip komputer atau disebut juga dengan elektronik. Berarti arsip ini adalah arsip komputer atau arsip elektronik ini adalah arsip yang tercatat atau tersimpan di dalam alat komputer. Jadi disebut dengan arsip elektronik. Itu tadi 4 jenis arsip menurut bentuk dan wujudnya. Yang ketiga, ada jenis arsip menurut nilai gunanya. Pertama adalah nilai guna administrasi. Arsip ini berkaitan dengan administrasi di lingkungan organisasi maupun kantor. Contohnya yaitu surat keputusan, prosedur kerja, ketentuan-ketentuan organisasi, dan uraian tugas karyawan atau pegawai. Kedua adalah arsip nilai guna hukum. Arsip nilai guna hukum ini terkait dengan hukum atau yang terkait dengan hukum dalam lingkungan organisasi maupun kantor. Contohnya, akta pendirian perusahaan. Kalau di lingkungan umumnya, akta perkawinan, akta kelahiran, surat kuasa, surat perjanjian, dan keputusan pengadilan. Kemudian yang ketiga, ada arsip nilai guna keuangan. Ini contohnya kwitansi, bon penjualan, laporan keuangan. Yang keempat adalah nilai guna kebijaksanaan. Kebijaksanaan atau sering kita ketahui tentang keputusan. Kalau kebijaksanaan itu terkait dengan keputusan. Contohnya adalah surat keputusan dari pimpinan untuk karyawan yang ditugaskan, seperti itu. Kemudian ada nilai guna pelaksanaan kegiatan. Contohnya adalah arsip dari kegiatan A, mulai dari undangan, daftar hadir peserta, foto dokumentasi kegiatan. Itu adalah nilai guna pelaksanaan kegiatan. Kemudian nilai guna sejarah. Ini berkaitan dengan sejarah. Perusahaan bisa, negara bisa. Itu contohnya laporan tahunan, notulen rapat, dan gambar foto peristiwa yang telah terjadi. Yang terakhir adalah nilai guna untuk penelitian. Contohnya adalah angket, kemudian data-data narasumber, resume dari penelitiannya, kemudian makalah atau dokumentasi dari kegiatan penelitian itu sendiri. Baik, itu tadi ada 7 jenis arsip menurut nilai gunanya. Kita akan lanjut jenis arsip yang keempat. Yang keempat, jenis arsip menurut sifat kegunaannya. Menurut sifat kegunaannya, arsip terdiri atas 4 jenis, yaitu arsip esensial.
Arsip esensial ini adalah arsip yang tidak memiliki nilai kepentingan apapun. Contohnya, surat masuk yang bersifat biasa, misal adalah undangan pertemuan. Setelah undangan didatangi, otomatis arsip atau surat tersebut tidak berguna kembali. Adalah arsip yang memiliki nilai kegunaan namun sifatnya sementara. Contohnya adalah surat tugas. Surat tugas dari seorang karyawan itu diperlukan ketika dia akan melaksanakan tugas. Sedangkan kalau tugasnya sudah selesai, maka arsip tersebut sudah tidak digunakan kembali. Yang ketiga adalah arsip penting. Arsip penting ini adalah arsip yang memiliki nilai hukum, pendidikan, keuangan, serta sejarah. Contoh arsip penting adalah ijazah, akte tanah, kemudian sertifikat, itu termasuk dari arsip penting. Kemudian yang keempat adalah arsip vital. Arsip vital ini adalah arsip yang sifatnya permanen, misalnya akta pendirian perusahaan, akta kelahiran, surat nikah, dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Itu tadi menurut sifat kegunaannya. Kemudian yang kelima, jenis arsip menurut fungsinya. Ini ada dua. Pertama adalah arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Contoh arsip dinamis ini adalah bisa saja jadwal pelajaran kalian, jadwal kerja, daftar hadir, absensi, dan sebagainya ya. Kemudian untuk yang kedua, jenis arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk merencanakan, menyelenggarakan kegiatan pada umumnya. Untuk jenis atau contoh arsip statis itu sendiri adalah KTP, kartu keluarga, kartu pelajar, SIM, KIP, dan sebagainya. Itu tadi ya, arsip statis. Kemudian jenis arsip berikutnya menurut frekuensi penggunaannya. Ini berdasarkan frekuensi penggunaannya, arsip terdiri dari 3 jenis. Pertama adalah arsip aktif. Adalah arsip yang sering digunakan untuk keperluan tertentu. Contoh dari arsip aktif itu sendiri adalah arsip berkas pegawai atau karyawan, data presensi, kemudian bisa juga jadwal pelajaran, jadwal kerja, jadwal kehadiran ya. Kemudian yang kedua ada arsip pasif. Arsip pasif adalah arsip yang jarang digunakan atau hanya digunakan apabila diperlukan. Contoh dari arsip pasif ini adalah berkas-berkas pegawai. Biasanya jarang digunakan, hanya disimpan dalam dokumen arsip pegawai ya. Kemudian yang ketiga ada arsip abadi atau sering dikenal dengan arsip yang penting dan berlaku untuk selama-lamanya atau seumur hidup dengan organisasi atau badan sebagai pemiliknya. Ini contohnya adalah ijazah, kemudian akte pendirian perusahaan, nomor sertifikat tanah, dan masih banyak lagi ya. Jenis arsip yang terakhir ini adalah berdasarkan tempat penyimpanan dan tempat pemeliharanya. Pertama ada arsip terpusat. Arsip terpusat ini adalah arsip yang penyimpanan dan pemeliharanya dipusatkan menjadi satu. Misalkan saja kita ibaratkan sekolah kita menggunakan arsip terpusat. Jadi, semua arsip dipusatkan ke satu tempat, yaitu tata usaha. Jika kita membutuhkan sesuatu, misalnya daftar hadir, kita datangnya ke tata usaha, tidak ke jurusan OTP, BDP, MM, tidak ya. Tetapi karena modelnya arsip terpusat, kita langsung ke tata usaha. Beda lagi dengan jenis yang kedua yaitu arsip unit. Nah, kalau tadi kita misalnya butuh daftar hadir siswa kelas 10 OTP 2, OTP 1, dan OTP 3. Karena jurusan OTP, jika memakai arsip terpusat, maka langsung datang ke TU. Langsung menyebutkan minta daftar hadir OTP 1, 2, 3. Tetapi, kalau penggunaannya menggunakan arsip unit, kita datangnya bukan ke TU lagi. Walaupun TU punya, tetapi
ini dipusatkan atau ditaruh di unit-unit masing-masing. Misalnya tadi minta daftar hadir OTP 123, sehingga datangnya ke jurusan OTP, bukan ke BDP, AKL ataupun MM ya. Jadi dia memiliki arsip daftar siswa OTP ya jurusan OTP, arsip data siswa AKL ya AKL, dan sebagainya. Itu tadi perbedaan antara arsip terpusat dan arsip unit. Baik, itu tadi beberapa jenis-jenis arsip mulai dari A sampai G. Budi harap kalian bisa memahami. Setelah kalian mengetahui jenis arsip tersebut, kalian pasti akan tahu apa sih sebenarnya peran arsip. Sebenarnya, tujuan kearsipan secara umum adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka arsip sebagai sumber informasi dapat membantu mengingatkan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa peranan arsip yaitu pertama, sebagai alat utama ingatan organisasi. Yang kedua, bahan atau alat pembuktian. Yang ketiga, bahan dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, barometer kegiatan organisasi. Setiap kegiatan pada umumnya menghasilkan arsip. Yang terakhir, yang kelima, bahan informasi kegiatan ilmiah lainnya. Bisa Budiah contohkan sedikit peranan arsip dalam rapat. Ketika suatu organisasi melaksanakan rapat, arsip yang akan didapat pertama adalah daftar hadir peserta rapat. Yang kedua adalah notulen dari rapat. Yang ketiga adalah dokumentasi atau foto dari kegiatan rapat tersebut. Dari situ akan muncul arsip. Jadi setiap rapat disiapkan daftar hadir peserta. Jadi sebelum rapat mulai, peserta masuk ruangan harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Yang kedua, notulen. Notulen adalah ringkasan kegiatan rapat. Jadi yang menulis adalah notulisnya. Di dalam notulen tersebut diisi mulai dari pembuka sampai penutup. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi kegiatan rapat. Itu nanti bisa diarsipkan menjadi satu, misal rapat koordinasi kegiatan MPLS, seperti itu ya. Itu peranan arsip. Kemudian tadi sudah berbagai macam jenis arsip, fungsi arsip dan sebagainya. Kita masuk ke kearsipannya. Pada pembahasan sebelumnya, kalian pasti mempelajari tentang arsip kan? Nah, untuk arsip, Budi harap sudah paham semua ya. Kearsipan ini memiliki beberapa penjabaran. Pertama, dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan ini, arsip adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Kemudian yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini adalah manajemen perlengkapan arsip. Jadi kearsipan ini adalah manajemen kelengkapan arsip itu sendiri. Kemudian dari Wursanto menjelaskan dalam bukunya Tata Kearsipan Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, Mayasari tahun 2011, kearsipan adalah sistem, metode, atau cara yang telah direncanakan dan dipergunakan dalam pengurusan arsip. Itu tadi pengertian kearsipan ya. Kemudian, tujuan arsip sendiri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Pertama, menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan nasional.
Kedua, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Ketiga, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Kelima, mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang kooperatif dan terpadu. Keenam, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Dan yang kedelapan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Itu tadi tujuan dari kearsipan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Sedangkan ruang lingkup dalam undang-undang tersebut, ruang lingkup tentang kearsipan, ada penetapan kebijakan, ada pembinaan kearsipan, dan ada pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia prasarana. Untuk penetapan kebijakan dalam kearsipan nasional meliputi pertama ada pembinaan, kedua ada pengelolaan arsip, ketiga pembangunan SKN, SIKN, dan pembentukan JIKN, keempat organisasi, kelima pengembangan sumber daya manusia, keenam prasarana dan sarana, ketujuh perlindungan dan penyelamatan arsip, kedelapan sosialisasi kearsipan, kesembilan kerjasama, dan kesepuluh pendanaan. Kemudian yang kedua, untuk pembinaan kearsipan ini dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Nasional terhadap penciptaan arsip di tingkat pusat, daerah, dan perguruan tinggi. Pembinaan untuk menciptakan arsip tingkat pusat diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Nasional. Pembinaan untuk penciptaan arsip tingkat provinsi diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi. Pembinaan untuk penciptaan arsip tingkat kabupaten atau kota diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Kabupaten atau Kota. Sementara itu, pembinaan untuk penciptaan arsip perguruan tinggi diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi terhadap satuan kerja dan sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Jadi setiap daerah ada bagian pengurus kearsipan. Kemudian pengelolaan kearsipan atau pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sedangkan pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Lembaga yang bertugas melakukan pengelolaan kearsipan ini harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia kompeten adalah sumber daya yang menguasai bidang kearsipan dengan baik. Itu tadi ya anak-anak penjabaran tentang arsip dan kearsipan. Dari sini Budi harap kalian bisa memahami. Baik, untuk materi KD 3.1 mengenal arsip dan kearsipan sudah Budi jabarkan. Kita lanjut ke Google Classroom tentang tugas keterampilan hari ini. Budi akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.